Suhu tubuh Mimi sedikit hangat. Pasti gara-gara Mimi habis begadang semalam. Sebenarnya aku mau kompres dahi Mimi, tapi aku takut malah bangunkan Mimi. Lebih baik aku biarkan dulu Mimi istirahat. Setidaknya ini bisa sedikit mengurangi beban pikiran Mimi ke Putri. Aku nggak akan ke kantor sebelum kondisi Mimi benar-benar membaik. Apa maksud Mel mengirimkan foto ini ke Mimi? Aku harus hapus foto kiriman dari Mel. Mimi nggak boleh tahu soal ini. Dedi kenapa telepon ya? Apa jangan-jangan ibu ngasih unjuk foto yang gue kirimin ke ibu? Tapi nggak mungkin juga sih, Dedi kan udah berangkat kerja jam segini. Apa gue nggak usah angkat ya? Aduh, tapi nanti kalau misalnya gue nggak angkat, Dedi curiga lagi. Gue angkat aja deh. Semoga nggak ada hubungannya sama foto yang tadi. Halo, Dad. Mel, Daddy pengen tanya sama kamu. Maksud kamu apa? Kirimin ke WhatsApp Mimi foto-foto Putri sama Pangeran. Kamu kan tahu kan? Mimi sama Putri hubungannya nggak baik. Kenapa Dedi bisa tahu sih? Apa ibu emang sengaja ngasih tahu ke Dedi? Harusnya ibu berterima kasih sama gue udah kasih info kalau di belakang ibu Putri masih terus nemuin Prince. Mel, denger Daddy nggak kamu? Iya denger. Daddy tanya lagi sekali lagi sama kamu. Kenapa kamu kirim foto-foto Putri sama Pangeran ke Mimi? Aku cuma nggak mau ibu marah, makanya aku kasih tahu ke ibu kalau misalnya Putri di belakang ibu masih nggak bisa jauhin Pangeran. Oke, but it's not your business, honey. Iya, tapi kan itu urusan aku juga loh, Dad. Aku satu kampus sama Pangeran sama Putri. Coba dibayangin kalau misalnya ibu dapat kabarnya dari orang lain, gimana? Pasti ibu kecewa kan sama aku? Jangan alasan kamu, Mel. Bilang aja kamu nggak setuju kan Putri sama Pangeran bersatu? Dad, why are you so rude to me now? Sumpah ya, semenjak ada Putri, sifat Didi tuh jadi beda tahu sama aku. Sumpah aku benci banget sama Didi, bye. Mel, hey! Mel! Yes, gue yakin banget. Abis ini Didi pasti bakal merasa bersalah dan minta maaf ke gue. But, wait. Waktu itu aja pas gue mau pergi dari rumah, Didi kayaknya gak peduli deh sama gue. Untung ada ibu yang nahan gue. Oh, kalau misalnya gue pulang ke rumah, Didinya ngamuk gimana ya? Pangeran, buka pintunya Pangeran. Sarapan dulu yuk. Aneh. Masa ya jam segini dia masih tidur? Emang sikap Pangeran makin lama makin aneh sama aku. Semenjak dia ikut campur sama urusan aku sama Pangeran, kayaknya Pangeran jadi berubah. Dia makin berani ngelawan aku. Dan dia berani untuk neken aku. Dia pengen banget tahu kenapa alasan aku pengen jauhin dia dari Putri dan gak ngerestuin hubungan mereka. Memang Lydia benar-benar selalu bikin masalah dan jadi ancaman buat aku.
Tunggu. Jangan kamu tutup dulu teleponnya. Saya mau bicara sama kamu sebentar. Saya jamin kalau Bu Lydia nggak akan negur kamu. Saya butuh bantuan kamu. Bisa kita ketemu sekarang? Loh, kok kamu belum berangkat juga ke kampus? Kirain mama udah berangkat. Gak tau mah, perasaan aku gak tenang kayak gitu. Rasanya aku pengen nemenin mama terus seharian. Tapi mama hari ini tuh harus ke kantor dan mama ada meeting sama klien. Tapi emangnya gak bisa di-cancel mah? Soalnya dari kemarin aku kepikiran mama terus. Sayang, mama tahu ini kamu pasti kepikiran mama karena masalah kemarin di kafe, ya kan? Ma, aku takut nanti mama dijebak sama Om Alex di sana. Ya mungkin aja Om Alex ngelakuin sesuatu ke mama. Aku khawatir aja sama mama. Tapi kalau mama rasa ya, Pangeran nggak cerita soal jebakan itu ke Om Alex. Kok mama bisa yakin itu sih? Iya, mama ini kan kenal banget sama Om Alex. Kalau Om Alex tahu soal jebakan itu, dia pasti akan neror mama dari kemarin. Iya juga sih, Ma. Ya udah, sekarang kamu berangkat ke kampus, mama ke kantor, oke? Tapi nggak tahu kenapa aku masih belum tenang. Aku masih kepikiran sama mama. Kamu jangan khawatirin mama, tenang aja. Mama kan sekarang dikawal sama bodyguard mama yang badannya gede. Kalau ada yang macem-macem sama mama, mereka pasti hadang duluan, termasuk Om Alex. Ya? Ternyata mudah aja. Gak sulit untuk orang yang sedang sangat membutuhkan uang bisa bekerja sama dengan aku. Ternyata memang uang bisa membeli segalanya. Termasuk bisa membuat orang jadi berubah. Lydia, kamu pikir bisa dengan mudah mengalahkanku? Salah besar kamu, Lydia. Siapapun yang berani ngelawan aku harus terima konsekuensi dan siap menerima akibatnya dari aku. Ma? Pak Udin mana, Ma? Pak Udin izin, istrinya lagi sakit. Terus berarti mama nyetir sendiri dong? Iya. Ma, mama jangan nyetir sendiri dong, Ma. Kenapa? Ya terus bodyguard mama mana? Tadi kata mama bodyguard mama banyak. Tapi sekarang nggak ada yang kelihatan satupun. Itu mereka di sana. Ya, Mas. Ya, Mas. Mama sengaja nyuruh mereka pakai mobil lain. Masa kamu tega mama harus dempet-dempetan sama mereka satu mobil? Ya, tapi kenapa mama nggak nyuruh salah satu dari mereka buat nyetirin mama? Mama tuh enakan nyetir sendiri, lebih leluasa. Mama yakin? Udah deh, kamu nggak usah khawatirin mama. Nggak akan ada apa-apa sama mama, ya sayang ya? Kamu harus jadi laki-laki yang tangguh. Kamu harus bisa jaga diri kamu, terus kamu perhatiin kesehatan kamu, sayang. Kamu harus ingat, Mama sangat mencintai kamu. Mama sayang banget sama kamu. Kenapa kamu jadi sensitif begini sih? Seolah-olah kayak kamu hari ini ngelihat mama terakhir. Pokoknya kamu tenang aja ya. Selama ada bodyguard mama, nggak ada yang berani macam-macam sama mama. Oke? Ya udah, sekarang mama berangkat dulu ya. Kamu juga berangkat. Ya udah, tapi mama hati-hati ya. Ya, kamu juga.
Kenapa gue jadi ngerasa sedih gini ya? Udah Ki, stop ya. Nggak usah negative thinking. Orang mama nggak kenapa-napa kok.